Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya sendiri, Neng Nok Channel. Hari ini Nok Channel akan ngebahas tetap ya kasus Nikita Mirzani yang jadi tersangka. Ini ya Farhad Abbas pun ikut berkomentar tentang kasus ini, dan menurut beliau bisalah Nikita Mirzani nggak sampai ke penjara. Yuk kita tonton bareng-bareng penjelasan beliau. Check it out. Nikita Mirzani tersangka, harusnya mediasi atau restoratif justice. Karena kalau pemerasan kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Minta polisi jangan bersebelah. Tidak ada orang bisa mengeluarkan 4 miliar kalau nggak ada sebab akibat. Tidak ada asap kalau nggak ada api. Itu endorse. Dan biasa. Dunia medsos itu ditransfer tanpa ada kontrak itu biasa. Jadi kalau misalnya Nikita Mirzani di penjara bisa, tapi saya yakin Nikita akan bebas. Dan segera polisi tekan aja. Kenapa ditakut-takutin? Periksa apakah obat skincare itu mengandung racun yang bisa membahayakan. Karena ada beberapa yang disidik polisi. Kalau itu memang benar, ya tangkap dua-dua. Jadi jangan berpihak pada yang banyak uang, tapi berpihak pada yang tengah. Walaupun Nikita ada salah, ya tinggal buat perdata aja. Karena Nikita kan jelas ada rumahnya. Tinggal digugat, kembalikan uang. Tapi kalau Nikita pernah mengatakan itu barang bagus, kan awalnya kan karena kritik nilai penjualan 50M turun ke 5M kan. Kemudian dikasih uang lah supaya ngomong yang baik-baik. Naik lagi kan, untung kan. Jadi 5 miliar dibanding daripada 50 omset masih untung 5. Itu kan dianggapnya biaya iklan. Dan bisa kita buktikan bahwa Nikita adalah endorsement. Yang dimana itu biasa. Jangankan 5 miliar, 20-30% atau bagi hasil itu biasa. Karena itu bisnis daripada media sosial dan TikToker maupun Instagram. Tapi banyak yang bilang katanya ini dalam kasusnya kita ini adanya kejanggalan Bang dalam segi laporannya sendiri. Kalau Abang sendiri melihatnya seperti apa sih Bang? Apalagi tadi Abang menjelaskan bahwa hal itu sebuah yang wajar gitu karena dalam sistem kerja endorsement juga ya Bang ya. Iya, wajar aja. Kecuali bisnisnya jual bakso, omsetnya 1 bulan 50 juta, dimintain 4 miliar, boleh. Ini triliun. Jadi wajar gitu. Justru orang udah membayar, bilang diperas, itu namanya kurang ajar. Lawan aja nih kita, hajar aja. Jangan takut di penjara, masuk penjara juga nggak apa-apa kan, pernah di penjara tuh. Nanti sini kalau perlu buktinya kasih ke saya, biar saya laporin balik ini. Siapa yang mengganggu nih kita? Sebenarnya kita nggak minta tolong aku sih, tapi kalau aku lihat pintasnya seperti itu. Tapi kalau menurut Abang sedikit miris nggak sih Bang? Apalagi beliau kan baru bertemu kembali dengan anak-anaknya. Ya, kembali. Namanya angin loh. Masalah ini. Namanya angin loh. Ada keterkaitan ya kira-kira? Ya ini subjektifnya ada. Bisa jadi nanti besok ada yang lebih kuat yang membela Nikita. Kan pahlawan itu kan selalu datang belakangan. Musuh itu selalu hancur di belakangan. Kita lihat saja kuat-kuatan. Pokoknya yang jelas mereka udah saling tahu lah gitu. Tidak boleh juga dong karena ada kebencian kita sehingga kita tidak berlaku adil gitu. Memang ada garang-garangnya nih kita. Ya kalau dibiarin juga dia bisa merajalela sih. Tapi ini yang penting jangan diulangi lagi. Tapi untuk hal ini sebaiknya terima bahwa ada kontrak, ada jasa, ada sebab akibat, ada kewajaran. Itu yang perlu digali sama polisi. Pantas lagi nggak dia tersangka. Kalau nggak usah. Ngapain polisi direpotkan dengan hal seperti itu? Tinggal kamu ngapain ngasih, kamu gugat perdata aja, ada rumahnya kok, gugat sana. Jangan ngasih orang besok, kasih aja 10M lapor. Terus dibela yang ngasih. Kalau bisa ekstrim ini nyuap kan, nyogok. Mana ada orang punya usaha 50 triliunan tiba-tiba diperas sama Nikita. Emang Nikita siapa? Nikita aja disemprot, ditiup sama saya, tumbang dia.
harus kasih dia 4 miliar. Nah, tapi karena dia punya kekuatan magnet promosi, ya sedikit 4 miliar. Harusnya 20-30 M diterima nih kita. Iklan. Pemain tenis kaya dari mana? Iklan. Pemain basket kaya dari mana? Iklan. Iklannya mereka bagi hasil. Royalty. Misalnya naik Air Jordan. Tinggi. Kalau Nikita Mirzani pakai celana laku. Dia ngomong, Nikita akan jual baksonya Farhad Abbas, Tayami bakso Nyunyang, Makassar, Farhad Abbas, cari di Instagram, laris. Terus aku kasih bakso 100 dus. Terus aku bilang sama polisi, Pak, dia meras saya. Dia kemarin kalau saya nggak kasih 100 bakso, saya nanti wajar-wajar aja. Biasa dibully. Kalau saya yang bully dia, ini tolong diperiksa polisi. Polisi periksa, jawabannya apa? Nggak ada yang dengar juga kan? Jadi nilai promosi 30%, 70% dari omset itu biasa. Dan polisi jangan alergi untuk itu. Karena mereka bukan anak kecil atau orang bodoh. Jangan dibodoh-bodohin sama marketing ataupun bisnis. Karena bagi polisi mungkin bisa memenjarakan, tapi bagi orang ini dia kembali lagi uangnya 4 miliar, dia untung, mungkin ada kejahatan yang tertutupi, kemudian polisi capek-capek bekerja untuk membantu dia, tapi nanti orang pada takut semua jadi model iklan bayaran gitu. Endorse, biasa itu. Saya kalau ke tempat manapun dipoto dikasih makanan, penuh satu mobil makanan sama saya. Habis itu besok saya ditangkap, Farhad lewat nakut-nakutin orang, kalau enggak ini masuk. Enggak seperti itulah. Perlu landasan moral. Jangan karena apakah ini terlalu cepat status tes? Penetapan. Ya pelan-pelan aja digali dulu kenapa orang itu memberi gitu. Kalau misalnya aku ketemu Nikita, aku misalnya ditemukan ada ilegal, aku jual narkoba segala macam, tiba-tiba aku takut Nikita, selalu dilaporin ke polisi, terus aku kasih dia 5 miliar, bagus, tiba-tiba besok aku laporin dia meras. Kenapa orang ini bisa ngasih 4 miliar itu paling penting? Jangan-jangan orang ini penjahat beneran toh? Oke, mungkin yang terakhir ada pesan gak sih dari abang untuk Niki? Ya kita, kalau saran saya cari aja uang 4 miliar, jamin hajar, baru fight gitu. Bukan perdata aja. Konsumen lu endorse itu nggak ada perjanjian, nggak penting. Lu masukin uang ya sudah sah, kecuali uang korupsi. Ya itulah, kalau semua iklan nilai jual gua untuk diam, untuk tidak memprotes lo itu mahal, ya itulah namanya iklan. Sekarang lu pikir aja iklan di TV ratusan juta miliaran, terus berarti televisi memeras dong. Daripada dia dimasukin saingannya kan, dia kan iklan tuh ada. Saya tidak boleh mengiklankan perusahaan rokok yang sama dibayar mahal gitu. Jadi ini kita itu dapat iklan. Kalau masalah 4 miliar dibilang meras ya, kalau nakut-nakutin wajar lah. Ntar lu kalau nggak masuk TV nggak laku. Semua orang nonton sinetron kita gini-gini itu biasa. Betul nggak? Misalnya, apa? Prediksi hukum di masalah ini ke Nikitanya gimana? Apakah bakal tahan atau gimana? Kemungkinan ditahan. Tapi kasihan lah. Pelan-pelan dulu. Biarkan dulu dia menikmati. Karena gak ada korban, jangan terlalu buru-buru. Santai aja. Santai aja. Saya takutnya nanti kita temannya Prabowo nanti pusing yang mainin dia kan, betul gak? Ya. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya. Terima kasih sudah mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.